Ya, kali ini kita akan belajar menerapkan konsep mol untuk menentukan jumlah zat dalam suatu reaksi. Salah satu contohnya yang akan saya praktekkan adalah di sini kita punya larutan HCl yang konsentrasinya tidak diketahui. Maka kita akan lakukan atau kita akan mereaksikan HCl ini dengan zat yang bisa bereaksi dengan HCl, dan kita bisa melihat reaksinya ya. Ada perubahan warnanya atau ada gelembung gas. Di sini yang saya pakai adalah logam magnesium. Ini logam magnesium akan saya reaksikan dengan HCl. Di mana reaksi HCl dengan logam magnesium akan timbul gelembung gas, sehingga kita bisa melihat reaksinya sedang berlangsung atau tidak. Ya, bahan yang kita perlukan pertama adalah HCl yang belum diketahui konsentrasinya, kemudian logam magnesium, alatnya adalah amplas untuk menghaluskan atau membersihkan logam magnesium ini sehingga yang masuk ke dalam HCl yang tertimbang nantinya benar-benar magnesium yang sudah bersih. Kemudian alat yang lain adalah timbangan untuk menimbang magnesium dan gelas ukur untuk mengukur volume HCl. Ya. Untuk kalian ketahui bahwa antara HCl dan magnesium ini akan bereaksi menghasilkan MgCl2 dan H2. H2 ini berwujud gas, jadi nanti akan timbul gelembung gas. Kemudian larutan MgCl2 adalah larutan ya, Mg-nya adalah padatan. Kemudian HCl larutan. Ya. Ini adalah reaksinya. Sehingga yang nantinya akan menjadi indikator berlangsungnya reaksi adalah gelembung gasnya. Ini akan terbentuk gelembung. Pertama, kita ukur HCl-nya sebanyak 10 ml. Nah, ini 10 ml. Kemudian kita siapkan logam magnesiumnya yang akan kita reaksikan. Kita bersihkan dengan menggunakan amplas. Sampai karatnya tidak ada, sampai bersih ya. Ya, baru kemudian kita lihat di sini ada gelembung gas, yaitu gas hidrogen ya, gas hidrogen yang dihasilkan. Kita biarkan reaksi ini sampai gas hidrogennya tidak terbentuk lagi. Itu artinya magnesium atau mungkin HCl-nya sudah habis. Nanti kita lihat kalau ternyata magnesiumnya yang duluan habis, maka kita harus tambahkan lagi magnesiumnya, karena kita akan mencari atau akan menentukan berapakah konsentrasi dari HCl. Jadi harus HCl-nya yang kita habiskan. Ya, kita biarkan beberapa saat. Ya, ini kita lihat reaksinya sudah berhenti, tidak ada lagi gelembung gas yang dihasilkan dari reaksi, sehingga bisa kita akhiri reaksinya dengan mengambil
logam magnesiumnya. Ya. Kita lap sampai kering HCl-nya sehingga tidak tertimbang ya, maksudnya tujuannya. Ya. Setelah kering baru kita timbang. Hasilnya adalah 0,23. Sisanya berarti sisa dari reaksi 0,23 gram. Berarti yang bereaksi dengan HCl tadi adalah 0,01 gram. Ya. Selanjutnya kita akan menghitung berapakah molaritas dari HCl. Ya, berapa molaritas dari HCl yang tadi kita reaksikan dengan magnesium. Yang harus kita lakukan adalah selain kita membuat persamaan reaksinya, kita juga harus menyetarakan persamaan reaksi ini menjadi setara. Ya, HCl plus Mg menjadi MgCl2 plus H2. Maka koefisien HCl di sini 2. Ya. Kita sudah mengenal beberapa rumus mol. Ada mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Bisa juga kita pakai mol sama dengan gram atau massa per AR atau MR. Atau mol, ini khusus untuk gas pada STP, volume gas pada STP dibagi 22,4. Bisa juga karena ada rumus molaritas yang sudah kita pelajari. Molaritas itu adalah mol per volume dalam liter, atau N per V ya, N per V. Sehingga dari sini bisa kita turunkan mol sama dengan molaritas kali volume dalam liter. Ya. Nah, kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita ukur tadi. Yang pertama adalah magnesium dalam gram, kemudian HCl volumenya dalam mililiter. Maka rumus ini untuk HCl dan rumus yang ini untuk magnesium. Oke. Selanjutnya kita tentukan mol dari zat-zat yang tadi bereaksi. Ya, ada magnesium. Mol dari magnesium kita gunakan rumus massa per AR. Massa per AR. Massanya yang digunakan adalah 0,01 gram. 0,01 gram dibagi AR magnesium adalah 24. Hasilnya adalah 4,167 kali 10 pangkat min 4 mol. Ini adalah mol magnesium. Ya. Ini adalah mol magnesium di mana perbandingan antara mol HCl dengan mol magnesium adalah 2:1. Perbandingan mol ini akan sama dengan perbandingan koefisien. Artinya, setiap 1 mol magnesium itu akan habis bereaksi dengan 2 mol HCl.
Sehingga kalau kita sudah ketahui mol magnesium adalah 4,167 kali 10 pangkat min 4 mol, maka kita bisa menghitung mol dari HCl. Mol HCl akan sama dengan 2 kali mol magnesium, yaitu 2 kali 4,167 kali 10 pangkat min 4, atau sama dengan 8,334 kali 10 pangkat min 4 mol. Ini adalah mol HCl. Ya, tadi karena HCl merupakan larutan yang sudah diketahui volumenya adalah 10 ml dan kita akan mencari molaritasnya, maka kita bisa gunakan ini. Molaritas HCl sama dengan N atau mol per volume. Volumenya di sini diketahui dalam mililiter. Maka kita konversi dulu. 10 ml akan sama dengan 0,01 liter. Ya, mililiter dibagi 1000. Oke. Atau sama dengan 10 pangkat min 2. Ya, kita lanjutkan. Mol dari HCl itu sudah diketahui 8,334 kali 10 pangkat min 4. Volumenya 1 kali 10 pangkat min 2. Jadi sama dengan 8,334 kali 10 pangkat min 2, alias konsentrasi HCl adalah 0,08334 molar. Ini sudah ketemu konsentrasi dari HCl dengan menggunakan prinsip konsep mol, di mana dalam reaksi perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Terima kasih, selamat belajar, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum. Selanjutnya kita akan belajar penerapan konsep mol untuk menentukan pereaksi pembatas. Ya, ini digunakan ketika kita misalnya punya larutan HCl yang konsentrasinya sudah diketahui dan volumenya bisa kita ukur, misalnya 10 ml. Kemudian kita akan mereaksikannya dengan pita magnesium. Ya, pita magnesiumnya nanti kita timbang. Nah, dengan menggunakan pereaksi pembatas, kita akan bisa memprediksi berapakah gelembung gas atau gas hidrogen yang dapat kita hasilkan dari reaksi antara HCl 3 molar 10 ml dengan pita magnesium yang akan kita timbang. Reaksinya HCl dengan magnesium, hasilnya adalah magnesium klorida dengan gelembung gas H2. Ya, ini dalam bentuk gelembung gas. Ini larutan. Ya, pertama kita timbang pita magnesiumnya. Ya, 0,12. Massa magnesiumnya adalah 0,12 gram. Sudah kita amplas ya, sudah bersih. Kemudian kita siapkan 10 ml HCl.
10 ml HCl. Kita reaksikan. Magnesium yang sudah ditimbang kita masukkan ke dalam 10 ml HCl 3 molar. Ya. Nah, dengan menggunakan prinsip reaksi pembatas dengan konsep mol, maka kita bisa mengetahui di antara HCl dan pita magnesium manakah yang akan habis duluan. Ya, manakah yang akan habis duluan dengan magnesium sebanyak 0,12 gram dan HCl-nya 10 ml yang konsentrasinya 3 molar. Ya.